Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas UAS dari mata kuliah statistika dari dosen pengampu Andi Faisal SE MAK. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Wahyu Andika dari program studi Perbankan Syariah kelas 2300C, Rabu pukul 7.30 sampai 10.00. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang eksplorasi asumsi dalam penelitian uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Akan tetapi jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Baik, selanjutnya kita buka terlebih dahulu Windows View. Kemudian langkah pertama kita isi kolom name dengan kita mengisikan Y, kemudian desimal kita isi 0, kemudian label kita isikan dengan ketepatan membayar pajak, kemudian bagian measure kita ganti menjadi skala. Baris kedua kolom name kita isikan dengan X1, desimal diubah menjadi 0, label diisikan dengan pengetahuan perpajakan, lalu pengetahuan perpajakan, kemudian measure-nya diubah menjadi skala. Baris ketiga kolom name diisikan dengan X2, kemudian desimal diisi dengan angka 0, dengan label kedisiplinan, kemudian measure diubah menjadi skala. Lalu kita buka Windows Data View. Selanjutnya kita input data yang telah kita sediakan tadi. Nah, setelah data yang kita input tadi sudah terinput atau data yang sudah disediakan telah terinput, maka selanjutnya kita klik analis, kemudian pilih descriptive static, kemudian klik export, lalu Y dipindahkan ke dependent list, kemudian X1 dan X2 dipindahkan ke factor list, kemudian klik plot, lalu klik skin,
distribusi atau lebih. Dasar pengambilan keputusan: jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 maka distribusi data homogen. Akan tetapi jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 maka distribusi tidak homogen. Langkah pertama yaitu kita buka data. Terlebih dahulu, kemudian kita pilih analis, kemudian kita klik convert lines, kemudian kita pilih one way ANOVA, lalu Y dipindahkan ke dependent list, X1 dipindahkan ke faktor, lalu klik option, lalu klik homogeneity of variances, lalu klik continue, lalu klik OK. Maka inilah hasilnya, atau ini hasil daripada penelitian secara homogenitas. Pengujian ini yaitu pengujian diantara Y terhadap X1. Kemudian inilah hasil daripada penelitian tersebut. Kemudian pengujian X2 dan Y. Pertama kita analis, kemudian pilih ANOVA, kemudian Y dipindahkan ke dependent list, X2 dipindahkan ke faktor, lalu klik option, kemudian pilih homogeneity of variance, lalu klik continue, lalu klik OK. Kemudian inilah hasil daripada uji homogenitas Y terhadap X2. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis kolerasi atau regresi linear. Dasar pengambilan keputusan: jika nilai signifikan deviation from linearity lebih besar daripada 0,05 maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Akan tetapi jika nilai signifikan deviation from linearity lebih kecil daripada 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buka data terlebih dahulu, kemudian pilih analis, kemudian pilih confirmance, lalu kita pilih means, kemudian Y dipindahkan ke dependent list, kemudian X1 dan X2 dipindahkan ke independent list, kemudian klik option, lalu klik text for linearity, kemudian klik option, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Maka inilah hasil dari uji linearitas. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu analisis regresi linear berganda dan analisis regresi logistik. Yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda, merupakan salah satu alat dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan variabel bebas, variabel tidak bebas atau respons. Tujuan dari analisis berganda adalah untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel dependen sehingga dapat membuat langkah prediksi yang tepat. Yang akan kita lakukan yaitu kita buka data terlebih dahulu,
kemudian kita pilih analis, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, kemudian Y dipindahkan ke dependent, dan X1 dan X2 dipindahkan ke independent, kemudian klik statistik, kemudian klik commutator interval, lalu klik clonarity diagnostic, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Maka inilah hasil dari analisis linear berganda. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik sama halnya dengan regresi linear, namun dengan variabel respon atau independen berupa biner. Yang dimaksud biner di sini adalah variabel Bernoulli dengan parameter E dalam kurung Y sama dengan V atau Kuttner 2004. Seperti regresi linear dalam model logit yang melibatkan satu variabel bebas yang disebut dengan regresi logit sederhana. Model yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas disebut dengan regresi logit berganda. Baik, selanjutnya langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita buka data terlebih dahulu, kemudian kita pilih analis, kemudian kita pilih descriptive statis, kemudian kita pilih crop tabs, lalu row diisikan dengan Y, X1 dipindahkan ke kolom, lalu kemudian klik statistik, kemudian klik choose word, lalu klik continue, lalu klik OK. Maka inilah hasil daripada pengujian Y terhadap X1. Lalu kita buka data kembali, kemudian pilih analis, lalu pilih regression, lalu pilih biner logistik, kemudian dependent diisikan dengan Y, Christoph diisikan dengan X2, lalu pilih option, kemudian klik plots, kemudian klik Hotmart, lalu klik correlation, lalu klik literature story, kemudian klik OK. Lalu inilah hasil dari Y terhadap X2. Selanjutnya kita buka file, kemudian kita pilih analis, kemudian kita pilih regression, kemudian kita klik binary logistik, dan kemudian Y dipindahkan ke dependent, kemudian X1 dan X2 dipindahkan ke blok 1, kemudian klik option, lalu klik Lithians plot, lalu klik more relation plus to plus, dan klik literature story, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Dan inilah hasil dari pengujian antara Y terhadap X1 dan X2.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui video pada kesempatan kali ini. Semoga dengan video kali ini dapat bermanfaat buat kita semua, terutama diri saya pribadi, dan semoga UAS ini kami mendapatkan nilai yang memuaskan, kemudian juga sebagai bahan evaluasi kami untuk semester-semester berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perbankan syariah, no riba, halal halal halal.